pidana 11 tahun. Saya masuk ke dalam lapas karena kasus pembunuhan yang mana sudah terjadi menghilangkan 2 nyawa orang lain, mengakibatkan saya harus divonis oleh hakim seumur hidup. Sebelum saya menjadi seorang tahanan, saya dulu bekerja sebagai seorang salesman alat-alat spare part motor. Pada waktu itu saya lagi terhimpit ekonomi sehingga saya merampok dan korban mengadakan perlawanan dan terjadilah lari sebagai buronan selama 3 minggu karena saya sangat takut sekali. Setelah 3 minggu itu baru saya tertangkap. Tuntutan saya waktu itu tuntutan mati, namun putusan hakim saya divonis seumur hidup. Saya masuk lapas Raja Basa, dan di lapas Raja Basa saya menemukan hidayah di lapas Raja Basa. Pegawai-pegawai lapas yang sangat perhatian terhadap saya, sehingga saya mampu menekuni kegiatan ibadah, olahraga, kerja, bingker, dan saya ditunjuk sebagai imam masjid. Dan alhamdulillah perjalanan religius saya di lapas Raja Basa sangat memberikan banyak keuntungan bagi diri saya, khususnya karena saya bisa menjalankan proses taubatan nasuha di lapas Raja Basa. Orang yang bertaubat dari dosa seolah-olah tidak pernah punya dosa. Harapan saya semoga saya bisa diberi kesempatan untuk bisa kembali ke masyarakat. Nah, kedua orang tua saya masih hidup, masih menyupport saya di Pondok Pesantren Darut Taubat di lapas Raja Basa Pusat Lampung. Saya pun belajar Al-Quran dan hadis. Tidak akan saya dapatkan di luar kehidupan yang ada di dalam lapas Raja Basa. Barulah dirasakan bahwa hidup di dunia ini memang sementara, tujuannya adalah akhirat. Saya yang hina ini berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa saya. Kita bersama karena ada persamaan, dan kita tumbuh berkembang karena justru adanya perbedaan, sehingga ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan. Yang pertama karena gen, memang karena keluarga. Bisa jadi yang kedua karena lingkungan, karena ada yang namanya role model. Nah, kalau ada kata yang ucapkan jangan pilih-pilih teman, menurut saya itu kurang tepat. Kalau hanya sekedar untuk kenal saja boleh, tapi jika berteman justru kita harus pilih-pilih, karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Faktor yang ketiga, disubahan itu karena pengalaman itu. Perlu dipahami bahwa sebenarnya kejadian yang terjadi di dalam hidup kita itu pada dasarnya tergantung dari persepsi atau respon yang kita miliki. Jiwa yang terdahulu itu buruk, tetapi lambat laun peristiwa itu menjadi menarik untuk dikisahkan. Seperti biasa adegan-adegan drama, sehingga sekarang kita bisa menertawakan adegan yang terjadi di masa lalu yang menyebabkan kita dulu marah, tapi sekarang rupanya kenapa tidak marah. Faktor yang ketiga, pengalaman. Ketika kita berusaha untuk memahami perilaku seseorang, bukan berarti kita berhak untuk menjudge atau untuk melabel terhadap orang tersebut, karena setiap perilaku seseorang itu sangatlah adaptif, yaitu dapat menyesuaikan
dengan kondisi dan tuntutan yang ada. Ibarat ada HP atau gadget hanya merubah casingnya saja, wallpapernya saja, itu sudah ada perubahan. Dan ini juga bisa kita kenal dengan yang biasa orang bilang topeng sosial, yang berubah karena menyesuaikan, tergantung bagaimana kita ingin menampilkan di depan orang lain. Lalu bagaimana dengan yang namanya karakter? Maka kita harus bisa mengupgrade dengan mengubah kemampuan mesin yang tidak harus mengubah casing, tapi juga harus membongkar gadget tersebut. Karena ketika kita bicara karakter, maka yang muncul dari dalam itulah yang harus kita rubah. Sehingga kalau HP, maka rangkanya, mesinnya, atau ini. Sehingga memang ketika kita berbicara karakter, maka mengeluarkan cukup banyak uang, biaya yang cukup besar. Dan kalau kita bicara narapidana, maka sarana prasarana pembinaan, sarana-sarana keamanan harus ada minimal bagaimana pembinaan bisa dijaga. Bukan hanya petugas, tetapi harus kerjasama dengan stakeholder yang ada, baik aparat penegak hukum yang lain maupun masyarakat. Untuk merubah rangka akan membutuhkan modifikasi yang sulit dan memakan waktu yang cukup lama, bahkan sampai dapat mengganti gadget sehingga menimbulkan tipe yang baru. Itulah karakter. Kita melakukan perubahan terhadap orang bisa jadi memberikan banyak hal seperti sarana prasarana, waktu, dan sebagainya. Namun yang pasti, jika menilik dari Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum sebelum mereka yang mengubah apa yang ada dalam dirinya. Surat Al-Araf ayat 11, bahwa perubahan warga binaan atau narapidana diperlukan keterlibatan narapidana itu sendiri. Juga berbagai pihak, tidak hanya petugas, tidak hanya narapidana, tetapi juga masyarakat yang berperan sebagai lingkungan sosial yang memunculkan role model bagi mereka ketika nanti mereka kembali ke masyarakat. Salam pemasyarakatan.